Jangan resek. Record. Gejala putus jat ini. Nah, koken begini nih, koken. Lagi-lagi, aduh. Welcome back di episode nggak tahu gua lupa episode berapa. Di podcast Banana Talks. Ini bukan tanya jawab, jadi kita mau ngomongin segala sesuatu hal ya. Karena kedatangan Bang Febri lagi, orang yang ngerti banget dengan hukum ya. Waduh. Udah. Jangan dong. Gak ada yang ngerti banget ini. Semua belajar nih. Soalnya dia masih kuliah juga. Gue pengen ngomongin tentang kasus-kasus narkoba nih bang. Yang kemarin-kemarin kan sempat banyak yang viral tuh. Contohnya kayak yang ini nih. Di zoom dong, di zoom. Wih, apa tuh? 1 ton sabu di Pangandaran. Ini deretan penyelundupan narkoba yang berhasil digagalkan. Ini yang kemarin bro, yang tahun 2022. Di kampung gua itu aja. Yang ini kan di mana? Iya, Pantai iya. Mandasari. Mandasari itu. Nah, penyelundupan 1,196 ton. Nah, masalahnya gini, orang-orang belakang frame ini pada tahu nggak kasus ini? Nggak. Terbukti kan bro, kasus ini udah nggak viral, udah nggak ada yang ngebahas. Sama nih, ini gue pengen ngomongin tentang kasus yang kemarin deh, yang kemarin lagi viral. Kayak kasusnya Ronald Tanur, yang Wih, baru-baru iya, ini lagi. divonis bebas sama PN Surabaya. Luar biasa itu, Pak. Yang padahal terlibat kasus yang serius banget nih kan. Kasusnya apa sih waktu itu? Pembunuhan ya? Simpang siur, Bro. Oh, si Masyur, masih belum jelas nih ya? Kan bebas kemarin. Iya sih, Dan setelah viral, ini malah 3 hakim dan 1 pengacara terjaring OTT oleh Kejaksaan Agung atas dugaan suap. Pasti lu dengar lah hal ini. Nah ini kan yang bikin kita bertanya-tanya nih. Kasus-kasus besar ini kan memang apa ya? Kasus-kasus besar ini memang hanya mendapatkan keadilan ketika viral di media. Kalau nggak viral, apakah kemungkinan keadilannya hilang begitu aja? Contoh kayak yang kasus ini aja nih. Anak-anak kan pada banyak yang kurang tahu nih. Karena kasus ini udah nggak viral-viral banget kan. Menurut lo gimana bro? Oke. Gimana nih? Maksudnya apakah ada kemungkinankah keadilan hilang kalau nggak viral? Apakah keadilan hilang kalau tidak ada viral kan gitu Iya, ya? kan kalau kata lu tadi bilang apa? No viral, no justice kan? Yoi. Itu slogan yang udah beberapa tahun ini mungkin selalu bergulir di media sosial ya. Iya, betul. No viral, no justice. Iya. Walaupun gue kurang setuju ya no viral no justice, tapi mau tidak mau Karena emang begitu adanya. berdasarkan beberapa case, khususnya kasus-kasus besar nih, saat ini memang ketika diviralkan itu kayaknya lebih efektif, Lebih apa ya? Lebih diutamakan lah ya. lebih ada atensi lah Iya, lebih ada untuk atensinya. segera ditangani. Nah, tadi menarik tuh terkait itu tahun 2022 ya, case Tahun dugaan 2022. penyelundupan sekian ton Iya, sabu di pantai pertengahan tahun 2022. di pantai Mandasari itu. Iya. Itu kebetulan kampung gua lagi, Bro. Aduh. Serius iya. Iya. Patigi, Pangandaran. Parigi. Oh, Parigi apa Parigi. Parigi. Nah, itu kampung gua kebetulan di sana. Tempat kecil gua dulu di sana, dan itu sebetulnya tempatnya indah, Bro. Mirip miniaturnya Bali. Tapi sangat disayangkan ketika tahun 2022 ini ada oknum ya. Lagi-lagi ada oknum. Oknum apa nih? Ya semua oknum lah, gua nggak bilang sesuatu. Ada oknum tiba-tiba mempergunakan jalur pantai Mandasari ini untuk dugaan penyelundupan. Ya. Memang tidak begitu viral ya mungkin, atau karena di perkampungan kah atau bagaimana? Iya. Yang tentunya masyarakat tidak mengetahui nih bagaimana proses penanganannya, penuntasannya seperti apa. Iya. Ini BNN ini kan sebagai pegiat narkoba yang selalu akan suarakan dengan tegas dan keras nih, pemberantasan narkoba, war on drugs. Oke. Itu sudah pasti. Menyikapi adanya suatu putusan yang menghebohkan jagat maya dan juga masyarakat nih, yang lu tadi sampaikan, kasus Ronald Tanur ya kan. Itu luar biasa, Bro. Gue bilang luar biasa kenapa? Karena dalam kasus ini, selain daripada keluarga korban ini sudah melaporkan tentang ada anaknya kan meninggal waktu itu. Gua baca di beberapa artikel baik dari di Kompas, Detik dan segala macam. Dia meninggal diduga nih. Ini masih diduga nih. Diduga, gue tidak ingin menjustifikasi. Ini diduga awalnya itu
adanya suatu penganiayaan, ya kan? Dari Yang mengakibatkan orang lain kehilangan nyawanya. Ya. Tapi kita bukan mau mengomentari daripada putusan Majelis Hakim tingkat pertama di Pengadilan Negeri Surabaya yang tiba-tiba memutus bebas. Nah, ini yang sangat luar biasa nih. Kita harus sangat kritisi keras terhadap hal tersebut, walaupun ada asas hukum res judicata pro veritate habetur. Oh iya, ini yang ini kan asas hukum tersebut itu menyatakan bahwa putusan hakim sama dengan undang-undang. Yang artinya hakim dianggap benar sebelum ada pembatalan oleh pengadilan yang lebih tinggi, kan seperti itu. Kita hormatin dulu waktu itu. Tapi pertanyaannya, di dalam proses peradilan litigasi tingkat pertama itu ada namanya jaksa penuntut umum atau JPU. Oh, jaksa ya. Dia adalah sebagai dominus litis, pemilik perkara. Bentar. Dominus litis merupakan pemilik atau pengendali perkara. Yes. Oke. Yang mana dia tidak mungkin mendakwa dan menuntut seseorang seharusnya ya tanpa kurang dari minimal 2 alat bukti yang cukup untuk mentersangkakan seseorang tersebut. Oh ya. Dan menyajikan di meja hijau. Secara normatifnya seperti itu. Ya. Dan kemudian yang sangat mengejutkan itu dibebaskan. Dengan ada asas ini kita juga bingung nih, mau mempersalahkan siapa yang bisa mengawasi mereka, siapa yang bisa mempersalahkan. Tapi lagi-lagi begini, secepat apapun ya kan ketidakbenaran itu berlari, dia akan terdahului oleh suatu kebenaran. Oke. Dan sekarang menjadi suatu fakta hukum nih yang sangat menarik dan sangat heboh di media sosial. Gimana tuh? Akhirnya Ronald Tanu divonis 5 tahun penjara. Loh? Ya. Hah? Berdasarkan putusan kasasi. Oh, kasasinya. Karena kalau yang tadi dilihat nih kalau kita bisa baca jelas putusannya tidak berdasarkan kesaksian yang benar, tetapi harus dianggap benar sampai memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau diputus lain oleh pengadilan yang lebih tinggi. Itu pendapat kalau dibintakan banding atau kasasi. Itu menurut pendapat Prof. Sudipto Mertokusumo. Ya. Dia mengkritisir ataupun berpendapat terkait asas res judicata pro veritate habetur. Kita harus menghormati nih putusan majelis hakim, ya kan? Di tingkat pertama, tingkat kedua, kita harus menganggap itu benar dan berlaku sebagai undang-undang. Ya. Seperti undang-undang. Sebelum ada putusan yang lebih tinggi lagi memutuskan lain. Kita hormati hukum kita seperti itu. Ya. Namun kan kita sebagai manusia biasa ya, memiliki nalar dan logika, sedikit bisa menganalisa kan, apakah ia mungkin ada kematian, diduga ada yang melakukan, tapi pelakunya kok tidak ada. Apakah ini makhluk goib nih, ya kan? Ya, nanti kalau itu pelakunya makhluk goib, saksinya siapa? Ahli nujum tuh nanti. Dukun lah. Ya kan? Lucu juga gitu. Iya, bener nih. Akhirnya kan masa ya ada yang mati terus pelakunya nggak ada. Akhirnya penegakan hukum ini berdasarkan juga daripada masyarakat berperan menyoroti kasus ini yang sangat di luar nurani ya. Yeah. Hakim ini harus memutus setidaknya minimal 2 alat bukti dan yang cukup. Ya kan di dalam KUHP itu diatur dan berdasarkan keyakinannya. Ini keyakinan hakim di mana nih? Maksudnya gimana sih? Ini keyakinannya ini seperti apa? Dan yang sangat menyedihkan adalah apaan lagi? Adanya dugaan upaya-upaya suap ataupun gratifikasi. Oke. Gua baca nih di beberapa media sekarang ditemukan 20M. Coba ini gue cari dulu ya. Cari dulu ya. Di Kompas coba. Ditemukan 20M dengan catatan untuk 20M. 20 miliar. Lagi viral banget tuh sekarang. Oke. Waduh, nge-like anjing. Apa nih? Oh, dari Detik Bali. Fakta apa sih ini? Berujung 3 hakim kasus suap vonis bebas Ronald Tanur berujung 3 hakim ditangkap. Mana 20 miliar nih?
Oke. Penyidik Kejagung apa bro? Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung, anjir. Menyita uang 20 M. 20 miliar terkait dugaan. Ini masih dugaan nih ya. Dugaan suap dan gratifikasi. 3 hakim PN Surabaya tersebut. Uang itu hasil penggeledahan di 6 lokasi. Ini apa nih? Selain penangkapan, tim penyidik juga melakukan penggeledahan ada di beberapa tempat di beberapa titik terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi penyuapan dan atau gratifikasi sehubungan dengan perkara tindak pidana hukum yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Surabaya atas nama terdakwa Ronald Tanur. Nah, itu kan sangat mengerikan, Bro. Ya kan? Sangat mengerikan sekali. Ini keadilan di tengah masyarakat Indonesia ini sangat-sangat dicederai dengan tertangkap OTT-nya 3 hakim. 3 loh ya? 3. Nah, kita harus pertanyakan begini. Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ini harus diperiksa nih. Oh, ketuanya juga ya? Harus diperiksa. Harus lah ya. Kita harus tegas untuk suatu peradilan kita yang bersih, adil, ya kan, berkeadilan dan juga berhati nurani. Kalau misalnya benar, kalau misalnya ini kan masih dugaan doang ya. ya. Untuk kepastian hukum ini kita harus semua harus ditelusuri. Makanya harus ditelusuri karena kan kita harus tahu support. aja gitu kan. Kita sebagai masyarakat kita harus support penegakan hukum ini. Berantas sampai ke akar-akarnya. Siapa yang memberikan? Siapa yang menerima? Uangnya dari mana? Ya. Nah, itu harus dicari tuh. Terus dibaginya ke siapa aja betul, gitu ya? Sumber keuangannya dari mana? Siapa perantaranya? Ya. Jerat itu dengan TPPU. Oke, itu harus jerat dengan TPPU. Dan ketika nanti terbukti hukumannya dimaksimalkan 2/3 ditambah. Maksudnya gimana tuh? Ya dari hukuman maksimal, dari hukumannya yang akan dia terima nanti terhadap terduga ini ditambah 2/3. Karena 2/3, dia seorang penegak hukum, ya kan? Karena ada oknum juga, oknum pengacara juga. Pengacaranya ya? Ada oknum pengacara juga yang diduga nih ada keterlibatan. Oh ini ya si Kejagung menetapkan Rintuah Damanik, Bang Apul, dan Heru Hanindyo sebagai tersangka suap. Selain 3 hakim, Kejagung turut menangkap pengacara Ronald Tanur, Risa Rahmat ya, LR nih. Ini yang pengacaranya. Itu di Detik Bali kan kita bisa baca tuh. Ini sekarang lagi sangat viral. Yeah. Waktu putusan bebasnya Ronald Tanur, DPR RI juga sudah mensuarakan tuh, Bang Ahmad Saroni. Menyuarakan apa tuh? Menyuarakan kok aneh tiba-tiba bebas gitu. Iya. Apa nih kan? Itu kan suatu kejanggalan yang akhirnya ya kan digali dan diduga ditemukan seperti ini sekarang. Ini sangat menyakitkan bagi peradilan di negeri kita ini. Iya. Nah, ini tanggung jawab kita bersama. Kita juga harus mengkritisi secara positif. Kita dukung penegakan hukumnya dan secara transparansi. Itu harus kita dukung, kita support transparan. Dan kalau Pak Kapolri bilang ini harus ditegakkan secara presisi nih. Tidak boleh main-main, secara saintifik nih. Harus secara saintifik dibuktikan dengan nyata. Ketika nanti sudah sampai ke meja hijau dibuktikan dia harus dipecat. Hakim ini semua harus dipecat. Hakim 3-3-nya ini dengan hukuman maksimal ditambah 2/3. 2/3 itu tadi. Supaya kenapa? Supaya masyarakat ini percaya dengan hukum kita, bahwa negara ini kan negara hukum berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kita jangan lupakan itu. Tegakkan hukum setegak-tegaknya, seluruhnya, siapapun di belakangnya itu, agar masyarakat ini kembali mempercayai secara utuh bahwa penegakan hukum di negara kita ini memang ada gitu loh. Memang adanya keadilan. Memang gitu adanya keadilan dan kepastian hukum. Jangan abu-abu gitu loh. Kok bisa-bisa, nah oknum-oknum seperti ini harus dituntaskan. Kalau presiden kita yang baru itu kan menyampaikan kalau memang tidak beres di bawahnya, buang aja, ganti yang baru, karena masih banyak yang berkompeten, masih banyak yang memiliki hati nurani, itu siap bekerja gitu loh. Yang punya pemikiran untuk membawa keadilan di negeri kita ini itu. Sudah waktunya bersih-bersih. Itu yang paling penting. Nah, kembali tadi terkait kasus-kasus narkoba ya. Yang mungkin kalau tidak viral itu keadilannya seperti apa sih? Kan gitu. Ya itu pertanyaannya ya. Berarti kan kalau gua boleh menjabarkan sedikit, sekarang ini proses peradilan dianggap ketika tidak diviralkan ini tidak ada keadilan. Kan begitu kan? Nah,
kemana sih kasus-kasus narkoba yang besar ini? Kok kayaknya semakin banyak nih sekarang dugaan-dugaan peredaran narkoba ini. Korbannya semakin banyak. Sebetulnya bagaimana sih penanganannya? Kan gitu yang kita pertanyaan sangat besar kan. Nah, salah satu kasus adalah yang di Pangandaran. Ya, yang 1 ton tadi ya. Berapa hukumannya ini untuk si terduga pelaku ini yang akan merusak generasi bangsa? Ya kan? 1 ton itu kalau sampai itu terdistribusikan di negeri kita ini, berapa juta jiwa ini yang akan yang bakalan kena gitu ya. Betul. Ini kita ini lagi ya. Terkait dengan nilai barang bukti, ini apabila dirupiahkan, asumsi 1 gram sabu itu 1,2 juta. Wih. Maka nilai transaksi apabila ini berhasil diedarkan kurang lebih 1,43 triliun. Ini duit semua, coy. Ini buat beli risol, berenang di risol. Inilah tugas-tugas para pegiat anti narkoba nih khususnya kan. Khususnya BANN ya. Iya. Ketika itu untuk keadilan ibaratnya, ya, suarakan. Kita harus menyuarakan. Suarakan untuk keadilan, untuk penegakan hukum dan kepastian hukum. Nah, kita harus menjadi stakeholder ya. Pelopor nih. Kita harus dong. Untuk pemberantasan narkoba. Kan kita bersinergi dengan pihak-pihak terkait ya, dengan secara maksimal berantas tuntas pengedaran narkoba, rehabilitasi korban dengan secara tuntas, rehabilitasi mentalnya dan juga rehabilitasi secara sosialnya, sosial dan mental. Dan jangan dikucilkan juga dong. Ketika karena mereka itu korban, bro. Mereka korban dari narkoba, bukan harus dituntaskan. Bukan apa ya, bukan orang jahat lah, bukan. Ya kalau jahat sih gimana ya, tentatif gitu sih. Cuma ya mereka korban. Kita sedikit intermezzo juga nih, bro. Kalau gua kutip nih pendapatnya Prof. Edi Haris ya, yang dia mengkutip terkait tulisannya Prof. Sajitor Harjo. Nah, dia mengatakan adanya suatu determinasi hukum. Kita ini hidup di dalam dunia atau hukum modern, bro, sekarang. Yang mana di dalam hukum modern itu tidak bisa menjamin bahwa ketika seseorang ini menang ya kan, di dalam suatu perkara ataupun dibebaskan, belum tentu seorang itu yang benar dalam kemenangannya. Dan juga ketika seseorang itu dianggap bersalah, belum tentu orang itu juga yang salah. Apakah orang itu benar-benar bersalah? Betul, karena law is the art of interpretation. Hukum ini adalah seni dalam berinterpretasi. Ya kan? Di pengacara khususnya dalam melakukan pembelaan, dia akan berargumentasi hukum. Dengan porsi-porsi hukumnya, berargumentasi sebagai seni untuk membela kliennya. Kalau klien kita ini tidak bersalah berdasarkan apa? Bukti ini, berdasarkan ini segala macam, itulah sebuah seni dalam berinterpretasi di dalam suatu hukum gitu loh. Kita hidup di dalam hukum tersebut, kita tidak bisa memungkiri ya. Iya, benar. Di hukum itu adalah suatu kebenaran yang relatif. Kebenaran relatif itu bisa berubah-ubah. Setuju. Bisa diperbaiki, ya kan, bisa semakin baik dan juga bisa justru semakin buruk. Itu dalam suatu kebenaran yang relatif. Jadi kalau kita mencari keadilan dan kepastian hukum di dalam sistem hukum ataupun dalam kebenaran relatif ini, ya, kita jangan kecewa juga gitu kan. Iya sih. Dalam hukum tersebut tapi yang jelas dan yang terpenting adalah setidaknya kita mendekati rasa keadilan, bro. Nah, tapi kalau yang waktu itu lo bilang keadilan, mungkin menurut lo adil buat lo tapi nggak adil buat gue, itu gimana? Nah itulah kebenaran relatif. Itu contohnya ya. Contohnya seperti itu. Kita harus melihat dari berbagai sisi tentang suatu keadilan itu, ya kan? Karena suatu kebenaran yang nyata, kebenaran absolut itu hanya milik Tuhan, bro. Jadi keadilan yang sesungguhnya nanti dipertanggungjawabkan ketika kita sudah tidak di dunia ini, kebenaran absolut. Tapi kalau kebenarannya masih kebenaran relatif ya adil buat lo, nggak adil buat gue, udah gitu aja gitu. Karena sudut pandang adil dari seseorang ini kan berbeda-beda kan. Betul. Contoh lah misalnya, wah
gua sudah cukup nih bisa berkendara dengan motor, bisa segala macam. Tapi ketika berkendara dengan mobil, oh, gua lebih nyaman dengan ini karena bisa nggak kehujanan segala macam juga ini dan itu gitu loh. Itu contoh kecilnya lah. Tapi ada juga ketika orang yang berkendara mobil, gue lebih nyaman kayak ini bersepeda nih kan, bisa lebih sehat. Jadi sudut pandang itu yang akan terus berubah-ubah. Iya. Tergantung situasi, Masuk. tergantung keadaan hukum itu. Iya. Ini panjang nih, ini kayak pembahasan kita masih panjang tapi kayaknya kita sudahin dulu nih karena orang ini udah sibuk banget. Tapi kesimpulannya, emang semuanya ini harus viral dulu kali ya, baru dipegang apa gimana sih? Sebetulnya dalam hukum ya, khususnya hukum pidana ini kan, ketika sudah diduga seorang itu melakukan tindak pidana, harusnya harus berpegang teguh terhadap suatu asas hukum, ya kan? Salah satunya adalah asas hukum yang sering dipergunakan oleh orang-orang hukum khususnya kan. In criminalibus probationes beden esse luce clariores. Apa itu? Itu ada gium hukum yang menyatakan bahwa di dalam hukum pidana bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya. Oke. Karena apa? Ketika akan mempidanakan seseorang itu, tentunya itu menyangkut hak asasi manusia. Dia nanti ataukah dihukum seumur hidup atau dia dihukum berapa tahun mungkin kan. Nah, di dalam pembuktiannya itu jangan sampai kita mencederai suatu keadilan untuk orang tersebut, ya kan? Karena orang tersebut juga masih memiliki hak asasi manusia yang harus dihormati. Nah, ada gium hukum tersebut juga sekaligus harusnya menjawab ya, terkait no viral no justice. Nah, karena belum ada adagium itu juga. Kalau misalnya itu sudah dimasukkan sebagai adagium no viral no justice, ya, nah kita akan hormatin itu. Tapi karena belum ada, ya adagium no viral no justice ini jadi apa namanya? Apa ya, kayak istilahnya kayak lelucon pendukung, belaka. Bukan lelucon sih. Jadi untuk saat ini ya memang itu untuk mensupport, memperbaiki sistem hukum di negeri kita ini untuk kedepannya akan lebih baik lagi. Iya, betul. Kita support juga gitu loh. Tapi harusnya di dalam pembuktiannya tidak perlulah ada asas hukum lain kan gitu. Harus lebih terang daripada cahaya. Ya. Karena di dalam putusannya itu dipertanggungjawabkannya ini tidak hanya di dunia ini untuk pihak-pihak terkait, tapi nanti di akhirat. Oh iya. Itu hati-hati. Kebenaran yang absolut itu cuma ada di akhirat, bro. Betul. Cuma Tuhan yang punya. Itulah kebenaran absolut. Oh, motor anjing. Ayo, bro. Begitu. Oke. Ini udah clear berarti nih ya. Berarti aduh, ini episode ke depan ini kita mau ngomongin apa lagi nih, bro? Ya, terus kita suarakan tentang pegiat narkoba ya kan. Ya, untuk memperbaiki sistem hukum juga. Ya, mengedukasi terhadap masyarakat. Ya, kita jangan pernah capek. Walaupun harus meluangkan waktu lu kuliah segala macam tersingkirkan dulu untuk masyarakat kan. Nggak apa-apa. Yang penting tercapainya suatu keadilan buat masyarakat, terdengar nih. Jangan juga ada gium no viral no justice ini hanya untuk menjustifikasi, jangan. Ya nggak boleh lah. Kita support untuk perbaikan juga. Kita nggak boleh menjustifikasi. Betul. Nah, kalau pengen tahu Bang Febri ini, Bang Febri punya TikTok sendiri ya Bang ya? Apa tuh? Kan lu punya TikTok sendiri kan? Enggak. Ada, lu pernah lihat? Gue gaptek bro. Ada nggak? Ada kan? Ada. Tuh. IG, IG ada juga tuh IG tuh. Ada, nanti gue kasih deh ininya, username-nya, biar lu follow dia. Kalau ada apa-apa lu chat-nya udah orangnya. Pokoknya sukses selalu untuk BNN, ya kan? Suarakan terus, jangan pernah takut buat suatu kebenaran. Karena ketika kita takut, maka kebenaran itu akan terpendam. Tapi ya takut juga sih bro, kadang. Kenapa takut? Ya gue bikin konten sama lu kayak gini, gue takut. Kenapa takut sih Bang? Ya kan gue takutnya ntar tiba-tiba gue didatengin Ronald. Ketika rasa takut itu menguasaimu, ya kan? Maka kau tidak akan pernah bisa menikmati suatu kebebasan. Ih gila, kocok nih deh. Kocok nih deh. Gitu aja.
Aduh. Bagaimana kebebasan sendiri untuk dirimu aja kau nggak tahu kan? Kau tidak peduli, gimana kau akan berpikir kebebasan untuk orang lain? Untuk ke depan, iya betul. Wah gila, foto sendiri baik. Mansur Febrian. Oke segitu Oke. aja buat BNN Talks kali ini. Ada lagi tambahan? Udah, mungkin dari gue cukup segitu. Cukup. Kita sambung lain waktu, Kita jangan pernah bosan, ya kan? Iya. Tuh, kita sambung Diskusi ringan. di part 2. Kayaknya nanti kita bakalan ada sesi live streaming deh di minggu-minggu depan ya. Oh keren tuh. Iya kan? Live Iya. streaming kita tentang yang ngomongin banyak hal, kayak contohnya kita ngomongin narkoba atau hukum. Karena di BNN ini kan ada RHRN juga kan, Rumah Hukum Rakyat Nusantara. Jadi nanti ada live streaming tentang hukum juga, kalian bisa tanya jawab di situ atau kalian mau debat langsung sama Mas Febrian? Boleh. Sedia kan? Gua kan belajar ini. Ini bukan perdebatan. Ini bukan perdebatan. Ya apa Kita ya? cari sudut pandang masing-masing, sudut pandang ya. yang berbeda lah gitu. Kita belajar oh sudut pandang lu begini, oke sudut pandang gue begini. Dari situ kan kita bisa menemukan keharmonisan Untuk ya. mencari solusi hukum. Iya betul sekali. Oke segitu aja untuk BNN Talks kali ini. Aku lupa ini episode berapa. Gue Rido, dadah.